Halo semuanya, nama saya Yuki dari 11 Miade. Di video kali ini, saya akan membuat animasi roller coaster menggunakan GeoGebra dan juga gelombang berjalan. Tapi sebelum masuk ke cara pembuatan animasi roller coaster, saya akan memberikan beberapa analisis saya terhadap persamaan polinomial di GeoGebra dan juga guna variabel untuk gelombang berjalan. Untuk persamaan polinomial berderajat genap, grafik akan terbentuk sebuah cekung atas. Semakin sedikit derajat yang digunakan, maka cekung yang terbentuk akan semakin sempit. Lalu, untuk persamaan polinomial berderajat ganjil, akan terbentuk sebuah cekung atas dan cekung bawah. Semakin besar derajat polinomial, maka cekungnya akan semakin terbentuk. Jika derajat kecil, maka cekungnya tidak akan terlalu terlihat. Untuk derajat genap, cekung akan terlihat semakin sempit jika suku yang digunakan lebih banyak. Sebaliknya, jika suku yang digunakan sedikit, maka cekung akan terlihat lebih luas. Pada derajat ganjil, jika suku yang digunakan lebih banyak, maka cekung atas dan cekung bawah akan semakin tidak terlihat. Kebalikannya, jika suku yang digunakan sedikit, maka cekung atas dan cekung bawah akan semakin terlihat jelas. Untuk derajat ganjil yang memiliki operasi minus pada persamaan, maka akan membentuk cekung bawah, lalu cekung atas, cekung bawah, kemudian cekung atas. Lalu, jika operasinya plus semua, maka hanya akan membentuk cekung bawah dan atas saja. Untuk persamaan genap, persamaan yang memiliki operasi plus akan memiliki cekung atas dan cekung bawah yang grafiknya lebih sempit dibandingkan operasi minus. Semakin banyak operasi minus yang ada, maka semakin lebar grafik yang ada. Untuk derajat genap yang memiliki persamaan pangkatnya berurutan, contohnya x4 tambah x3 tambah x2 dan seterusnya, akan berhadapan seperti cermin dengan persamaan yang sama, hanya saja operasinya minus. Contohnya, minus 4 tambah minus 3 tambah minus 2 dan seterusnya. Mereka akan terlihat seperti berhadapan, mirip cermin. Untuk derajat ganjil, maka pada persamaan berurutan, pada operasi genap akan terbentuk cekung bawah kemudian cekung atas. Kebalikannya untuk yang minus, operasi minus, maka akan terbentuk cekung atas lalu cekung bawah. Saatnya melakukan animasi roller coaster di GeoGebra. Pertama-tama kita masukkan variabel A, B, C, D, dan E diberi semua nilai 1. Kemudian kita membuat persamaannya yaitu X min A, lalu X min B, X min C, X min D, seterusnya sampai di E. Bisa terlihat terjadi sebuah cekung atas dan cekung bawah pada sebuah grafik. Nah, lalu kita bisa mengubah nilai-nilai dari variabel untuk membuat sebuah grafik yang kita inginkan. Kali ini saya akan memilih grafik yang ada di atas. Lalu kita masuk ke point of object, lalu kita klik di paling atas, lalu pergi ke center, circle, and radius, lalu kita memilih radius 1. Kemudian setelah itu kita pergi ke tangents. Di sini kita akan mengklik A tadi dan juga akan menjadi sebuah garis berwarna hitam. Setelah itu kita pergi ke intersect untuk klik antara lingkaran atau radius yang telah ada. Setelah itu tinggal kita berikan gambar berupa roller coaster atau kereta atau apapun yang kita inginkan untuk membuat sebuah animasi roller coaster. Di sini saya memakai sebuah animasi kereta.
Setelah itu kita pergi ke setting dan mengatur posisi kita. Untuk corner 1, klik B, dan untuk corner 2, klik C. Lalu kereta akan menjadi seperti itu. Setelah jadi seperti itu, kita tinggal menghapus titik lokasi dari yang tidak diperlukan dan tinggal jadi deh roller coasternya. Itu dia cara membuat roller coaster animasi di GeoGebra. Sebelum kita masuk ke cara pembuatan animasi roller coaster menggunakan materi gelombang berjalan, saya akan menjelaskan dan membagikan beberapa analisis saya terhadap gelombang berjalan ini di GeoGebra. Jadi untuk amplitudo, ia akan mempengaruhi tinggi sebuah gelombang. Untuk omega akan mempengaruhi frekuensi sudut atau kecepatan gelombang. Untuk T mempengaruhi cepat gerak gelombang. Untuk amplitudo, ia akan mempengaruhi fase gelombang, sehingga semakin tinggi sebuah nilai amplitudo, maka roller coaster itu nanti akan berjalan semakin lambat. Dan untuk K atau cepat rambat gelombang, membuat gelombang semakin sempit jika hasilnya semakin banyak atau semakin tinggi. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan roller coaster. Pertama-tama kita menambahkan amplitudo, omega, waktu, fase, dan juga bilangan gelombang. Lalu untuk amplitudo dan fase, hasilnya tidak boleh negatif. Setelah itu, kita tambahkan rumus periode, lambda, frekuensi, dan juga cepat rambat gelombang. Seperti yang ada di video, untuk frekuensi, rumusnya adalah omega dibagi 2 phi. Untuk T besar, sama dengan 1 bagi F atau frekuensi. Untuk lambda, 2 phi dibagi K. Lalu yang terakhir, cepat rambat gelombang, omega dikali frekuensi. Kemudian kita tambahkan juga GS dalam kurung X sama dengan A sin dalam kurung WT dikurang KX, lalu ditambah dengan amplitudo. Kemudian kita tambahkan juga G dalam kurung X sama dengan GS dalam kurung X. Untuk nilai-nilai dari amplitudo, omega, waktu, fase, dan juga bilangan gelombang, kita bisa mengganti angkanya atau hasilnya sesuai dengan kemauan kita ya. Kemudian kita akan lanjut ke cara pembuatan animasi roller coaster. Untuk ini kita akan samakan caranya dengan cara kita membuat roller coaster di persamaan polinomial. Jadi yang pertama-tama kita pergi ke point, lalu kita pergi ke circle, center, and radius. Setelah itu kita pergi ke tangents, intersect, dan juga memilih foto. Setelah itu tinggal kita mainkan animasinya dan jadilah animasi roller coaster.